Selamat datang di channel kedua dari series ganti rugi di hukum penerbangan. Ya, di channel kedua tak lupa kami juga tetap mengingatkan bahwa materi yang hari ini disampaikan itu sudah kami tulis di dalam buku pengantar hukum penerbangan privat penerbit dari Prenada Media Divisi Kencana, sehingga secara detail dari diskusi kita hari ini bisa Anda lihat di dalam buku tersebut. Oke, jika pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang ada perbedaan antara nilai ganti rugi dan ketentuan ganti rugi antara penerbangan internasional dan penerbangan domestik, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kelanjutan dari video sebelumnya, bahwa ada cukup perbedaan mendasar antara penerbangan internasional yang diatur dalam Konvensi Montreal dan di aturan hukum nasional kita, di mana Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang penerbangan nasional kita tidak mengenal istilah penerbangan internasional. Tetapi dalam Undang-Undang 1 tahun 2009, Undang-Undang menggunakan istilah angkutan udara luar negeri. Nah, apakah sama penerbangan internasional dengan angkutan udara luar negeri? Kalau melihat dari definisinya sendiri dalam Undang-Undang 1 tahun 2009, jelas angkutan udara luar negeri berbeda dengan penerbangan internasional. Sehingga penting bagi Anda untuk mengetahui kira-kira aturan hukum mana yang digunakan. Dan apabila Anda melakukan penerbangan internasional, dari kami sendiri memberikan advice untuk lebih menggunakan ketentuan dalam Konvensi Montreal 99, karena definisi penerbangan internasional jauh lebih luas daripada definisi angkutan udara luar negeri yang ada di dalam aturan nasional kita di Undang-Undang 1 tahun 2009. Oke. Selanjutnya, jika sebelumnya di video pertama kami menyampaikan bahwa bagaimana sih kita mengetahui kita melakukan penerbangan internasional ataupun penerbangan domestik dilihat dari tiket, maka hari ini juga kita akan berbicara tentang sebenarnya apa sih tiket itu. Ya. Jika sebelumnya dikatakan bahwa tiket merupakan dokumen hukum yang wajib dimiliki, tiket merupakan kontrak hukum antara pemberi jasa dengan penerima jasa atau pengguna jasa, maka ada hal yang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika seseorang menaiki pesawat tanpa tiket atau seseorang menaiki pesawat dengan tiket orang lain dan terdapat kerugian dalam diri penumpang tersebut, apakah penumpang atau pengguna jasa dalam tanda kutip yang tidak memiliki tiket atau tiket orang lain tersebut berhak untuk mengklaim kompensasi, misal apabila terjadi kecelakaan, misalnya ahli waris ataupun dia kehilangan anggota tubuh atau ahli warisnya, bisa tidak dia menggugat penyelenggara jasa? Ada hal yang menarik dalam konteks hukum penerbangan, di mana dalam hukum penerbangan berbeda dengan hukum biasanya yang apabila tidak memiliki tiket dianggap mungkin tidak memiliki kontrak atau alas hak untuk menggugat, maka dalam penerbangan ketentuan ini menjadi terbalik, di mana penumpang yang, kalau kita melihat dalam ketentuan hukum nasional kita,
penumpang yang tidak memiliki tiket atau menggunakan tiket orang lain sehingga data dan informasinya tidak yang semestinya, maka penumpang tersebut bisa keluar dari ketentuan yang ada di Undang-Undang Penerbangan Nasional terkait dengan ganti ruginya. Ini berdampak pada penumpang tersebut apabila mengalami kerugian, maka penumpang dapat menggugat perusahaan maskapai setinggi-tingginya. Ya, jadi penting juga bagi Anda untuk mengetahui kira-kira aturan mana nih yang saya gunakan, termasuk juga dengan pihak maskapai. Jadi beban untuk memberikan kontrol kepada penumpangnya terletak di maskapai. Jadi ini yang membedakan antara di hukum penerbangan maupun di hukum yang lain. Lalu bagaimana kalau dengan ketentuan di Montreal? Ketentuan Montreal cukup bersahabat untuk maskapai, berbeda dengan ketentuan undang-undang nasional kita yang memberikan beban kepada penyelenggara jasa untuk memberikan nilai kompensasi yang bisa tak terhingga. Tetapi di dalam Konvensi Montreal 99, nilai ganti ruginya mengikuti apa yang ada di konvensi. Nah, jadi jangan berpikir bahwa Anda tidak memiliki tiket, Anda terbang dengan maskapai dengan tiket orang lain, konsekuensinya Anda tidak akan bisa mengklaim kompensasi apabila Anda mengalami kecelakaan ataupun kerugian ataupun luka. Justru sebaliknya, ya, justru sebaliknya. Jika Anda menggunakan undang-undang nasional, Anda bisa menggugat malah setinggi-tingginya. Tapi jika Anda menggunakan ketentuan yang ada di Montreal 99, maka Anda tetap dapat ganti rugi layaknya seperti Anda dengan penumpang lain yang memiliki tiket. Nah, itu dulu sekilas dari kami dari Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa berbicara tentang penerbangan internasional kaitannya dengan tiket atau kontrak yang dibuat antara perusahaan maskapai dengan penumpang. Sekali lagi, informasi yang kami berikan semuanya kami tuliskan di dalam buku ini. Anda bisa memperoleh bukunya di toko buku maupun di online shop yang Anda mungkin favoritkan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Apabila ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi di alamat website di keterangan video ini, atau Anda bisa memberikan komentar dalam video ini. Salam hukum udara dan angkasa.